Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam sejahtera. Kembali lagi dengan saya, channel Kawan Riel. Baik, kali ini saya akan membahas tentang jual beli internet dan TV kabel. Bagaimana cara Anda menghadapi pelanggan atau customer yang sudah memiliki provider TV kabel ataupun internet dan wifi. Caranya bagaimana supaya Anda bisa closing dan menghadapinya lebih mudah dan gampang. Cikidot, mari dengarkan dan amati, cermati channel Kawan Riel supaya Anda lebih jago dalam hal menjual produk apapun yang akan Anda jual. Yang pertama, Anda wajib melakukan perbandingan harga dengan provider yang digunakan oleh pelanggan tersebut. Misalkan pelanggan tersebut sudah berlangganan provider yang lain, misalkan provider si A, dan Anda menjual provider si B. Pada saat Anda menggunakan provider si A dan Anda menjual provider si B, Anda harus melakukan interogasi terlebih dahulu. Apa yang dia gunakan, apa yang dia pakai, dan berapa langganannya, dan apa keunggulannya, dan apa manfaat yang dia pakai saat ini. Setelah Anda interogasi, Anda akan tahu apa provider yang digunakan pelanggan tersebut. Misalkan pelanggan sudah menggunakan provider yang menggunakan kabel koaksial atau kabel tembaga. Cara mengatasinya, Anda cukup perbandingan harga dan kualitas kecepatan Mbps yang Anda doktrinkan atau Anda tuju ke provider tersebut. Misalnya, pada saat Anda sudah menginterogasi semua bla 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 bla, Anda sudah mengetahui ternyata pelanggan menggunakan provider yang menggunakan kabel tembaga. Misalkan perbandingan A dan B, A menggunakan provider yang menggunakan kabel tembaga, dan si B itu adalah Anda yang menggunakan kabel fiber optik atau FTTH. Yang pertama, perbandingan dari kabel. Pak, Bapak sudah menggunakan kabel koaksial atau tembaga ya Pak ya. Bapak sudah berapa lama berlangganan menggunakan kabel koaksial atau tembaga? Misalkan pelanggan menjawab, saya udah lama Mas, saya sudah 5 tahun menggunakan kabel tembaga Mas, sampai sekarang aman-aman aja Mas. Oke, Anda langsung menjawab, maaf Pak, menggunakan kabel tembaga sudah lama, betul, saya akui bagus Pak. Tapi saya menggunakan jaringan terbaru Pak. Yang saya gunakan sekarang ini, Bapak sudah lama menggunakan kabel koaksial atau tembaga. Sudah lama, betul Pak. Saya akuin provider Bapak yang gunakan saat ini bagus. Tetapi Pak, saya selagi sales sama-sama provider jaringan internet dan TV kabel, saya menawarkan atau mempromosikan menggunakan teknologi baru Pak, menggunakan kabel fiber optik. Apa keunggulan fiber optik Pak, dan apa keunggulan menggunakan kabel koaksial atau tembaga? Yang pertama Pak, kalau tembaga atau koaksial yang Bapak gunakan
Bapak rawan dengan yang namanya petir. Pada saat Bapak terjadi sambaran petir, TV Bapak bisa mengalami kerusakan atau perangkat-perangkat yang lainnya, Pak. Pihak provider tersebut tidak akan pernah mengganti TV Bapak. Jadi pihak provider tersebut akan mengganti yang rusak jaringannya, misalkan STB atau routernya akan diganti, tetapi TV Bapak tidak akan pernah diganti oleh provider yang Bapak gunakan sekarang. Dan saya, Pak, provider yang menggunakan kabel fiber optik, keunggulannya ya Pak, selagi internetnya cepat, Mbps-nya lebih besar, Bapak anti dengan yang namanya petir. Secara otomatis kabel itu tidak akan mengaliri listrik sampai ke TV Bapak atau ke perangkat. Kenapa? Karena fiber optik menggunakan serat kaca. Serat kaca itu tidak bisa dialirin listrik. Perbandingan yang kedua, kabel koaksial atau tembaga, dia untuk internetnya download dan uploadnya 1:8. Internet yang Bapak gunakan akan terbagi. Misalkan Bapak menggunakan 10 Mbps, Bapak akan mendownload film atau lagu dengan kecepatan 10 Mbps. Tentunya tidak akan dapat full. Misalkan 10 Mbps Bapak download hanya dapat 8 atau 7 atau 8 Mbps kecepatannya, dan uploadnya pastinya lebih kecil. Uploadnya 1, sekian atau 2, sekian. Itu bedanya koaksial atau tembaga. Perbandingan dengan fiber optik atau FTTH, Bapak menggunakan jaringan 10 Mbps, sama-sama menggunakan jaringan 10 Mbps. Bapak mendownload lagu dan video dengan kecepatan yang sama, downloadnya 10, uploadnya 10. Kenapa? Karena fiber optik itu bandwidthnya tidak dibagi. Jadi download uploadnya 1:1. Downloadnya misalkan 10 Mbps, download lagu atau film 10 Mbps, uploadnya Bapak mengupload video atau mendownload video sama-sama kecepatan 10 Mbps. Channel TV kabel menggunakan kabel koaksial atau tembaga, channelnya tidak bisa menggunakan aplikasi kabel koaksial atau tembaga tidak bisa lama menggunakan namanya aplikasi video on demand. Kabel koaksial atau tembaga tidak bisa memutar siaran 7 hari ke belakang buat channel TV kabel yang ada di koaksial atau tembaga. Sementara yang menggunakan jaringan kabel fiber optik 100% fiber optik bisa memutar siaran 7 hari ke belakang. Misalkan tanggal 1 siaran yang ditayangkan diputar tanggal 7, itu bisa diputar ulang kembali karena video on demand dapat merekam 7 hari ke belakang siaran yang sudah pernah kita tonton. Misalkan channel yang terlewatkan, itu bisa kita tonton. Yang menggunakan kabel koaksial atau tembaga, mereka tidak bisa memutar siaran 7 hari ke belakang. Dari segi harga, kabel koaksial atau tembaga, harga misalkan 10 Mbps, harganya 280 atau 350 sekian. Itu dari segi harga 10 Mbps. Fiber optik dari segi harga mereka lebih murah. Kenapa? Karena download uploadnya 1:1, 10 Mbps, download uploadnya juga 10 Mbps, harganya
280 atau 300 sekian. Beda harga lebih murah sedikit, tetapi kualitasnya Mbps-nya sangat besar. Sedikit ilmu cara mengatasi pelanggan yang sudah menggunakan provider sebelah. Itu cara yang saya berikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda dan Anda bisa closing banyak dan lebih banyak lagi untuk target. Sekian video saya. Anda bisa menonton channel-channel saya yang minggu lalu, 2 minggu Anda sudah target, ada caranya di video saya yang minggu berikutnya. Silahkan tonton. Terima kasih yang sudah menonton channel saya. Jangan lupa like, comment, subscribe channel Kawan Briel. Jika Anda senang dengan video-video saya, silakan dibagikan. Dan saya mengucapkan terima kasih yang sudah menonton channel saya. Saya ucapkan mudah-mudahan rezeki kalian selalu banyak.